Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Kita akan mengawali dengan penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Ketika menggambar pada garis bilangan, diawali dari titik 0 ya. Contoh, 4 dikurangi 7, berarti 4 positif ke kanan, lalu 7 negatif ke kiri, hasilnya adalah minus 3. Kemudian min 3 ditambah 8, min 3 ke kiri ditambah 8 ke kanan, hasilnya adalah 5. Lalu bagaimana kalau tidak menggunakan garis bilangan? Penjumlahan dan pengurangan tanpa garis bilangan memiliki aturan berikut. Jadi kalau tandanya sama-sama negatif, kita akan menghitung jumlahnya, lalu hasilnya tetap negatif. Sedangkan kalau tandanya berbeda, salah satunya negatif dan salah satunya positif, maka kita hitung selisihnya. Lalu hasilnya bisa saja negatif atau bisa juga positif, tergantung mana bilangan atau angka yang lebih besar, apakah yang negatif atau yang positif. Ini contohnya, minus 35 ditambah minus 28, sama-sama negatif, maka kita tambahkan 35 ditambah 28 yaitu 63, lalu tandanya negatif sehingga hasilnya adalah negatif 63. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Berikutnya, jika tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Contohnya, negatif 74 ditambah 103. Kita selisihkan, berarti yang besar dikurangi yang kecil. Angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. 103 dikurangi 74 yaitu 29. Negatif atau positifnya ikut yang lebih besar, yaitu positif. Nah, kalau untuk pengurangan, kita akan mengikuti aturan yang sama seperti penjumlahan. Jadi, misalnya di sini 43 dikurangi 92. Dikurangi 92 itu sama artinya dengan ditambah negatif 92. Sehingga satunya positif, satunya negatif. Nah, kalau aturan perkalian dan pembagian beda lagi ya. Jadi kita punya dua kelompok. Kelompok 1 penjumlahan pengurangan, kelompok 2 adalah perkalian pembagian. Jika tandanya sama, hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, hasilnya akan negatif. Nih, perhatikan contohnya ya. Minus 16 dikali 12, tandanya berbeda, satu negatif, satu positif, maka hasilnya adalah negatif. Tinggal dikalikan seperti biasa, 16 kali 12 yaitu 192. Pembagian juga begitu, minus 140 dibagi minus 7, dua-duanya min berarti hasilnya positif, lalu dibagi seperti biasa, 140 dibagi 7 yaitu 20. Nah, bagaimana kalau operasi hitung tadi dicampur dalam satu soal? Nah, kita masuk ke hitung campur. Jadi ada urutan mengerjakannya ya. Dimulai dari urutan pertama yaitu operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung. Lalu yang kedua, perkalian atau pembagian. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Yang dalam satu level atau satu tingkat itu bisa dikerjakan dari yang depan dulu ya. Contoh, 45 dibagi min 9 ditambah dalam kurung min 28 dikurangi 31. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Min 28 dikurangi 31, berarti menjadi min 28 ditambah negatif 31. Setelah itu baru kita kerjakan pembagiannya, 45 dibagi min 9. Baru terakhir penjumlahan. Contoh berikutnya, 39 ditambah negatif 56 dibagi negatif 7 dikali negatif 12.
Yang pertama kita kerjakan pembagiannya dulu. Min 5, 6 dibagi min 7 yaitu 8. Lalu perkalian. Setelah itu baru terakhir penjumlahan, sehingga hasil akhirnya seperti yang ada di layar kalian. Bagaimana? Sudah jelas? Selamat mencoba ya. Jika kalian punya pertanyaan atau punya soal yang kesulitan dalam mengerjakan, boleh ditulis di kolom komentar ya.